bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk mengisi kehadiran kalian hari ini, kalian bisa mengisi Google Form yang sudah Ibu kirim melalui WA Group. Kemudian, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan video yang dikirim oleh guru, peserta didik dapat membandingkan antara penyelesaian yang berkaitan dengan FEB dan KPK dengan teliti dan benar. Yang kedua, melalui video, peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri penyelesaian masalah yang berkaitan tentang penggunaan FPB dan KPK dalam menyelesaikan suatu masalah nyata. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah soal FPB dan KPK dengan benar dan teliti. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi tentang FPB dan KPK terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa pengertian FPB dan KPK itu. Ayo, siapa ada yang tahu? Ya betul, pengertian KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Untuk FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Hari ini kita dapat mencari KPK dan FPB melalui 3 cara, yaitu yang pertama menuliskan faktor dan kelipatan persekutuan. Kemudian yang kedua menggunakan tabel. Yang ketiga membuat pohon faktor. Cara pertama yaitu dengan menggunakan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Di sini dicontohkan hitung FPB dan KPK dari 30 dan 40. Kita harus mencari faktor dari 30 dan 40 yang dituliskan ke dalam tabel. Kemudian faktor dari 30 berarti semua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 30. Begitupun dengan 40. Di sini kita lihat tabel faktor dari 30 dan 40. Kemudian kita menuliskan faktor-faktor dari 30 dan 40 tersebut. Untuk menentukan FPB, kita mencari faktor yang sama, yaitu 1, 2, 5, dan 10. FPB dari 30 dan 40 adalah faktor persekutuan yang paling besar, yaitu 10. Selanjutnya, kita akan menentukan kelipatan dari 30 dan 40 untuk menentukan KPK. Di sini kita lihat kelipatan 30 yaitu 30, 60, 90, dan seterusnya. Kelipatan dari 40 adalah 40, 80, 120, dan seterusnya. Untuk kelipatan persekutuan, kita ambil angka yang sama, yaitu 120, 240, dan seterusnya. Untuk KPK, kita mengambil angka yang sama dengan jumlah yang paling kecil, yaitu 120. Hal ini menunjukkan KPK dari 30 dan 40 adalah 120. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel. Contohnya, tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 40. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Di bagian kiri itu adalah pembagi. Kemudian pembagi ini jika dapat membagi dua bilangan 30 dan 40, maka pembagi ini harus diberi tanda seperti angka 2 dan angka 5 yang bagian bawah. Angka 2 ini bisa membagi 30 dan 40, angka 5 juga dapat membagi bilangan 5 dan 5 yang di sebelahnya. Untuk menentukan FPB, perkalian dari angka pembagi yang sama yang sudah kita beri tanda tadi, yaitu 2 dan 5. 2 dan 5 jika dikalikan akan menghasilkan 10. 10 ini adalah FPB dari 30 dan 40. Kemudian untuk mencari KPK, kita akan mengalihkan semua pembagi dari 2, 2, 2, 3, dan 5. Semuanya dikalikan akan menghasilkan 120. Jadi 120 ini adalah KPK dari 30 dan 40. Untuk cara yang ketiga, kita dapat melakukannya dengan pohon faktor. Contohnya, tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 40. Kita dapat membuat pohon faktor dari 30 dan 40 terlebih dahulu. Untuk pohon faktor, kita bisa membaginya dengan
bilangan prima yang nilainya lebih kecil terlebih dahulu. Di sini terlihat pohon faktor dari 30, kemudian di bawahnya pohon faktor dari 40. Dari faktorisasi prima dari 30 dapat kita lihat yaitu faktor pohon faktor yang tidak bercabang, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian faktorisasi dari 40 adalah 2, 2, 2, dan 5. Atau kita bisa menuliskan 2 pangkat 3 dikali 5. FPB merupakan faktor yang sama dari bilangan yang dipilih pangkat terkecil. FPB dari 30 dan 40 adalah 2 dikali 5 atau sama dengan 10. Kemudian KPK merupakan semua angka faktorisasi bilangan dan dipilih pangkat yang terbesar. KPK dari 30 dan 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 8 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Sudah tahu anak-anak, kalian dapat menggunakan 3 cara tadi untuk menentukan KPK dan FPB. Setelah ini, Ibu akan mengirim LKPD melalui WA Group. Kalian bisa mengerjakannya. Kemudian, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Disimak setelah ini ya. Sebelum itu, ada yang tahu apa ciri-ciri soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB? Iya betul. Sekarang kita simak ciri-ciri soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Selanjutnya, untuk soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Jadi, ciri-ciri soal cerita yang berkaitan dengan FPB yaitu nilai angka pada pilihan jawaban lebih kecil dari bilangan yang ada pada soal. Ini biasanya terdapat pada soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua, ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika salah satu atau beberapa pada kalimat tersebut adalah dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Dan soal yang kedua ini merupakan soal cerita. Selanjutnya, ciri-ciri soal yang berkaitan dengan KPK. Dicirikan dengan nilai angka pada pilihan jawaban lebih besar dari bilangan yang ada pada soal. Ini biasanya terdapat pada soal pilihan ganda. Kemudian bisa juga pilihan jawaban berupa waktu, misalnya hari, jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Kemudian misalkan lagi mereka akan melakukan bersama-sama lagi pada hari. Ini biasanya juga terdapat pada soal uraian atau soal cerita. Selanjutnya ada kata-kata setiap sekali mereka bersama-sama atau bersama-sama lagi. Jika salah satu beberapa kalimat itu terdapat kata tersebut, maka kemungkinan besar itu adalah soal KPK. Ini juga terdapat pada soal cerita atau biasanya pada uraian. Anak-anak hebat, setelah kita mengetahui materi hari ini, untuk evaluasi kalian dapat mengerjakan soal yang sudah ada di Google Form yang sudah dikirim melalui WA Group. Kemudian untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui pengertian dari FPB dan KPK. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian kita mengetahui cara mencari FPB dan KPK dengan menggunakan 3 cara, yaitu menuliskan faktor dan kelipatan, yang kedua menggunakan tabel, yang ketiga membuat pohon faktor. Kemudian kita juga mengetahui ciri-ciri soal yang menggunakan FPB dan KPK. Untuk pembelajaran selanjutnya dipersiapkan ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.